Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juga Prasetyo, NIM 202051150, kelas C, Teknik Informatika, mata kuliah Pemrograman Mikrokontroler. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pemrograman Mikrokontroler. Judul jurnal yaitu pengembangan mikrokontroler sebagai remote control berbasis Android. Abstrak, remote control diciptakan untuk memudahkan komunikasi antar peralatan yang memiliki perangkat penghubung. Alat komunikasi yang dapat dihubungkan adalah perangkat smartphone Android yang berkomunikasi dengan alat lain seperti mikrokontroler. Salah satu jenis mikrokontroler adalah ATmega16 yang dapat diprogram menggunakan bahasa Bascom AVR, sehingga dapat mengendalikan perangkat lainnya untuk bergerak, yaitu motor servo. Motor servo ini diintegrasikan dengan mikrokontroler dalam menggerakkan media pintu gerbang rumah. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode eksperimental, yaitu mengintegrasikan smartphone Android, mikrokontroler ATmega16, dan prototipe gerbang rumah yang dihubungkan dengan motor servo sebagai penggerak utama gerbang. Dari penelitian yang dilakukan mendapatkan kesimpulan bahwa prototipe ini telah berhasil dirancang dan antar alat dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga pergerakan pintu gerbang rumah sepenuhnya mampu dikontrol oleh smartphone Android. Pendahuluan. Teknologi memegang peran penting di hampir semua kegiatan manusia. Teknologi juga semakin berkembang dan terus dikembangkan, sehingga dengan kemajuan teknologi yang pesat tersebut membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah dikerjakan, bahkan menggantikan berbagai peran manusia dengan fungsi tertentu dan memberi kemudahan tersebut bagi manusia. Smartphone saat ini juga dapat difungsikan untuk mengendalikan peralatan elektronik lainnya seperti LCD proyektor, televisi, dan lainnya. Pengendalian terhadap device lain disebut sebagai remote control. Untuk itu diperlukan alat yang dapat membantu pemilik rumah tersebut dalam membuka gerbang pada jarak tertentu tanpa harus turun dari dalam mobil atau kendaraan supaya dapat masuk, apalagi pada keadaan hujan, dan kemudahan itu bisa didapatkan hanya dengan memegang satu device, yaitu smartphone Android yang terhubung dengan mikrokontroler ATmega16 melalui Bluetooth yang ada pada kedua perangkat, sehingga hasil penelitian akan diaplikasikan pada simulasi gerbang rumah sederhana untuk membantu dan memudahkan penjagaan gerbang rumah. Tinjauan pustaka nomor 1, mikrokontroler ATmega16. Sebuah komputer mikro memiliki 3 komponen utama, yaitu unit pengolahan pusat, CPU, Central Processing Unit, memori, dan sistem I/O, input atau output, untuk dihubungkan ke perangkat luar. Memori terdiri atas EEPROM untuk menyimpan program dan RAM untuk menyimpan data. Sistem I/O bisa dihubungkan dengan perangkat luar, misalnya sebuah keyboard dan sebuah monitor, bergantung pada aplikasinya. 2. Komunikasi serial. Komunikasi serial dapat dianalogikan sebagai perjalanan semut memasuki lubang tanah. Analogi ini seperti komunikasi serial. Semut-semut adalah data dalam bit, sedangkan lubang di tanah adalah sebuah register yang menampung bit-bit yang terkirim. 3. Resistor merupakan komponen elektronik dengan 2 kutub untuk mengatur tegangan dan arus listrik yang digunakan sebagai bagian dari rangkaian dan sirkuit elektronik serta paling sering dipakai. 4. Transistor merupakan alat semikonduktor yang digunakan sebagai penguat, pemutus, dan switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, serta fungsi lainnya. 5. Kapasitor merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal muatan dengan satuan yang digunakan adalah satuan farad.
6. Dioda merupakan komponen aktif dua kutub di mana pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah berlawanan. 7. AVR merupakan basic compiler Windows yang cukup terkenal dan familiar di kalangan pengguna microcontroller di Indonesia. 8. Android, sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk perangkat mobile seperti handphone atau HP, iPad, ataupun PC, tablet. 9. Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan-peralatan. Bluetooth beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host Bluetooth dengan jarak terbatas. Kelemahan teknologi ini adalah jangkauannya yang pendek dan kemampuan transfer data yang rendah. 10. Motor servo merupakan salah satu jenis aktuator yang cukup banyak digunakan dalam bidang industri atau sistem robotika. Motor servo yang digunakan dalam penelitian ini adalah servo FP S3001 dengan putaran cepat dan dapat dikendalikan. 11. EEPROM dan flash memory merupakan jenis dari ROM atau read only memory. Sama halnya dengan jenis ROM yang lain, EEPROM dan flash memory dapat menyimpan data meskipun komputer dimatikan dan tidak mendapat daya listrik. Data yang tersimpan tidak akan terhapus. Metode penelitian. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut. 1. Membuat perancangan sistem uji penelitian meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan perangkat keras. A. Rangkaian sistem minimum microcontroller ATmega16. B. Rangkaian perangkat input atau press button. C. Rangkaian perangkat output atau aktuator. Perancangan perangkat lunak. A. Perangkat lunak microcontroller. B. Perangkat lunak smartphone Android. Arsitektur penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan eksperimental, yaitu dengan melakukan berbagai percobaan yang dilakukan berkali-kali hingga mendapat kesimpulan, dan hasil dari penelitian yang dilakukan EEPROM menggunakan Extreme Burner diawali dengan membuat rancangan arsitektur. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem dilakukan sebelum sistem dibangun guna mengetahui kebutuhan fungsionalitasnya yang akan dijelaskan menggunakan diagram use case. Diagram use case digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas dari sistem yang akan dibangun untuk menggambarkan interaksi dan keterhubungan sistem yang akan dibangun dengan sistem eksternal yang lainnya, termasuk pengguna yang akan menggunakan alat tersebut. Perancangan perangkat microcontroller. Perangkat lunak microcontroller ATmega16 dirancang dengan menggunakan aplikasi ID Bascom AVR dengan source ekstensi file bus, kemudian source file pemilik rumah dan berfungsi sebagai antarmuka remote control pintu gerbang yang sudah terhubung dengan microcontroller. Perangkat Android. Perangkat lunak Android yang digunakan untuk membuat aplikasi dalam penelitian adalah Basic Android atau GUI Basic, rancangan desain perangkat lunak. Hasil dan pembahasan. Sistem microcontroller ATmega16. Setelah sistem minimum microcontroller dirancang, langkah selanjutnya melakukan perakitan keseluruhan komponen sistem menjadi kesatuan pada papan circuit board. Sistem minimum microcontroller ATmega16 yang telah dirakit. Perangkat lunak kontrol atau Android. Perangkat lunak kontrol yang sudah dikompil dengan basic Android diimplementasikan pada Android smartphone. Perangkat kontrol Android smartphone mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kerja perangkat microcontroller Android smartphone, dan microcontroller berkomunikasi dengan menggunakan port serial Bluetooth yang terdapat pada kedua komponen tersebut. Perangkat lunak microcontroller. Perancangan perangkat lunak microcontroller diimplementasikan dengan Bascom AVR. Untuk selanjutnya, perangkat lunak dengan ekstensi hex
yang telah dikompil di-download ke dalam microcontroller menggunakan perangkat lunak. Penutup, berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sistem dari perancangan remote control menggunakan microcontroller ATmega 16 berbasis Android dapat berjalan dengan baik, di mana prototipe ini mampu membantu dan memberi kemudahan kepada pemilik untuk membuka dan menutup pintu gerbang. Remote control yang dihasilkan dapat memaksimalkan pemanfaatan smartphone Android yang dimiliki pemilik rumah, di mana teknologi informasi dan elektronika dapat diintegrasi dan dikombinasikan dengan baik. Cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.